Pencurian sepeda motor di sebuah kafe di Kelurahan Metro Pusat Kota Metro, Lampung dipergoki pengunjung kafe dan warga sekitar. Namun tiba-tiba saja salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan seketika melepaskan tembakan. Meski kawanan pencuri gagal membawa kabur motor, seorang warga mengalami luka di bagian lengan akibat terkena peluru dari letusan senjata api milik pelaku. Aparat Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus pasangan suami istri pelaku pencurian kura-kura langka seharga 10 juta rupiah. Kedua pelaku dan rekannya tak berkutik ditangkap oleh polisi yang berpura-pura menjadi pembeli. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV saat mencuri kura-kura langka milik warga Kampung Pondok, Padang Selatan. Pengendara motor menabrak sebuah salon kecantikan di kawasan Jalan Kutisari, Surabaya, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, pemotor dengan kencang melaju dan menabrak hingga masuk ke dalam salon. Akibatnya, pintu kaca dan etalase salon rusak parah. Sedangkan pemotor pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Diduga pemotor mabuk atau masih dalam pengaruh alkohol saat mengendarai sepeda motornya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian yang ditimbulkan atas kejadian ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pemotor mengganti semua kerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus tiba di Jakarta serta jelang kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Arab Saudi. Inilah buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Reserse Kriminal Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara menggerebek 4 orang komplotan penipuan di sebuah kamar apartemen. Barang bukti ratusan lembar mata uang asing dan kendaraan diamankan. Aparat Polsek Kelapa Gading bergerak cepat dan menggerebek sebuah kamar apartemen di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dari kamar apartemen, polisi menangkap 4 orang tersangka penipuan yang sering beroperasi di kawasan Jakarta Utara dan juga lintas wilayah Indonesia. Keempat pelaku ini melakukan penipuan dengan sasaran lansia yang datang menuju sebuah bank. Modusnya, keempat pelaku ini mengiming-imingi korbannya dengan menukarkan uang rupiah menjadi uang asing dengan nilai jual 2 kali lipat. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing. A sebagai supir, AS berpura-pura sebagai pegawai bank, SA berpura-pura sebagai penukar uang, RSKT sebagai orang asing. Sementara 2 orang tersangka sudah ditahan di Polda Sumut dan 1 orang di Polda Metro Jaya. Polisi juga menyita barang bukti ratusan lembar uang mata asing dan perlengkapan penipuan, sepeda motor dan 1 unit mobil yang dipakai beroperasi. Tindak pidana dilakukan secara berkelompok yang dilakukan lintas kota dan sifatnya mobile. Jadi modusnya adalah menyasar lansia yang mengalami mungkin lemah secara fisik, kemudian tidak ada pendampingnya untuk melakukan transaksi perbankan. Keempat tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP dan pasal berlapis lainnya dengan ancaman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak kepolisian melakukan penjemputan secara paksa terhadap tersangka pelaku KDRT di Surabaya, Jawa Timur. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya Polrestabes Surabaya, Jawa Timur menetapkan HU menjadi tersangka dalam kasus dugaan KDRT.
Selain ditetapkan sebagai tersangka, polisi juga melakukan penjemputan secara paksa terhadap HU. Guna melengkapi barang bukti, petugas melangsungkan penyelidikan lanjut dengan mengumpulkan barang bukti di rumah tersangka di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Setelah pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka, kita langsung melakukan karena ada beberapa bukti yang belum kita dapatkan terkait dengan pipa, kita langsung melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka HU. Saat ini HU kita lakukan pemeriksaan dan hari ini juga kita lakukan penahanan terhadap saudara HU. Diketahui pihak kuasa hukum tersangka akan melakukan upaya penangguhan penahanan kliennya. Seperti diberitakan sebelumnya, pelapor S mendatangi Mapolrestabes dan melaporkan suaminya HU atas dugaan KDRT. Atas dugaan KDRT terhadap istrinya, tersangka dijerat pasal KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Haryawan, iNews melaporkan. Ya, demi mendapatkan motor metik, pemirsa, seorang ibu di Sumeneb, Jawa Timur tega membiarkan putrinya dilecehkan oleh oknum kepala sekolah. Kini ibu korban dan oknum Kepsek ditahan oleh Polres Sumeneb. C. Oknum kepala sekolah dasar di Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur tidak banyak melakukan perlawanan setelah anggota Polres Sumeneb menjemput paksa. J adalah PNS yang menjabat kepala sekolah dasar ini pelaku pencabulan terhadap T yang masih berusia 13 tahun. Mirisnya aksi pencabulan tersebut atas restu E, ibu korban. Bahkan setiap kali akan diduga paksa ibu korban yang mengantar sendiri ke rumah pelaku. Menurut Wakapolres Sumeneb, Kompol Ibtu Tri Sisbiantoro, pencabulan ini beralasan ritual pesugihan dan korban diiming-imingi motor metik. Alasannya ritual biar tidak diketahui hubungan perselingkuhan antara tersangka dengan ibu korban dan sudah berjalan sejak lama. Terkait iming-iming lain mungkin ada? Iming-iming lain bahwa nanti korban akan dibelikan atau dijanjikan motor metik. Atas perbuatannya, oknum kepala sekolah dan ibu korban dijerat pasal perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdullah Hem, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita kepergok mencopet ponsel milik pengunjung pasar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa melakukan pencopetan karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada-ada saja yang dilakukan pencopet di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Takut diamuk warga, pelaku yang tertangkap basah tengah mencopet ponsel seorang wanita yang sedang berbelanja berpura-pura pingsan. Beruntung petugas Satpol PP yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku, kemudian dibawa ke kantor kepolisian sektor Biringkanaya. Di depan polisi, pelaku nekat mencuri ponsel karena terdesak ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari usai ditinggal pergi cerai suaminya. Ibu-ibu itu mengambil terus saling oper sesama teman mereka, tapi yang diambil tadi dan diamankan itu cuma satu orang. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Biringkanaya dan terancam pasal pencurian bila terbukti bersalah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil milik kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah yang diparkir di pinggir jalan tiba-tiba terbakar. Mirisnya saat kejadian pemilik sedang menjalani pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di pendopo rumah dinas bupati. Satu unit mobil minibus berwarna putih yang tengah terparkir di tepi jalan raya Desa Talang 4, Bengkulu Tengah ini tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar dari bagian dalam kabinnya. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga dan petugas kepolisian yang sedang berada di lokasi dan langsung berupaya memadamkan api. Bahkan agar kobaran api tidak membesar, kaca mobil pun harus dipecahkan. Beruntung, upaya tersebut membuahkan hasil dan kobaran api berhasil dipadamkan. Belakangan diketahui jika mobil warna putih dengan nomor polisi PD1752YA tersebut milik Sri Purwati, seorang kades di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat kejadian, dirinya bersama puluhan kades lainnya tengah mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan sebagai kades di pendopo rumah dinas bupati. Mendapati mobilnya terbakar, Sri Purwati sempat menangis. Sri Purwati menduga jika kebakaran tersebut terjadi akibat mobil terlalu lama parkir di lokasi yang panas dengan kondisi kaca mobil tertutup rapat. Jadi pas
pembawa acara menyampaikan informasi BD 1752 katanya warna putih, itu keluar asap atau bakaran lah seperti itu. Jadi pas saya langsung lari, pas lihat mobil, nggak taunya mobil udah penuh asap. Terus saya situ juga lihat nanti ada apinya di dalam mobil. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun sang kades ditaksir mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini pun telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Driawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa siang. Kedatangan Paus disambut Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno, Tangerang, Banten menggunakan pesawat komersil dari maskapai Alitalia. Turun dari pesawat, Paus menggunakan kursi roda dan langsung disambut oleh sejumlah pihak. Mary Lauders Wicaksono Atmojo yang berasal dari Jakarta Pusat dan Irfan Wail asal Kabupaten Baru Maluku memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai menerima buket bunga, Paus terlihat memberikan cendera mata untuk kedua anak yang masing-masing berusia 6 dan 12 tahun ini. Momen langka ini pun menjadi kebanggaan bagi keduanya yang tidak akan terlupakan. Mereka juga mengaku bahagia mendapat cendera mata berupa rosario yang diberikan langsung oleh pemimpin Gereja Katolik sedunia. Itu dikasih apa? Boleh tahu? Apa? Rosario. Oh, rosario. Disimpan ya? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Senang. Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya, itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Rosario. Sementara dari pemerintah diwakili Menteri Agama Yakut Kolil Qomas bersama perwakilan Vatikan di Indonesia. Dari bandara, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan jenis minibus dan dikawal secara ketat menuju Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta Pusat. Tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialogue. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Diketahui Paus Fransiskus tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.31 waktu Indonesia Barat beserta rombongan dan melanjutkan perjalanannya ke Kedubes Vatikan yang berada di Jakarta dan akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan hingga 6 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kunjungan apostolik pemimpin dunia umat Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia disambut haru oleh warga. Bahkan seorang suster tak kuasa menahan tangis saat pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini melambaikan tangan ketika melewati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Puluhan warga antusias menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Sejumlah warga berdiri berjajar di sepanjang jalan kawasan Bundaran HI untuk menyambut kedatangan pimpinan dunia umat Katolik tersebut. Paus beserta rombongan melintas di kawasan Bundaran HI dan melambaikan tangan ke arah warga. Lambaian tangan Paus membuat salah satu suster tak kuat menahan tangis. Ia merasa bangga dan terharu atas kedatangan Bapak Suci umat Katolik ini ke Indonesia. Menunggu kedatangan Bapak Paus Fransiskus pertama, yang dalam kami Katolik biasanya disebut Bapak Suci. Saya terharu dan bangga
bangga pertama dengan Indonesia, tanah air kita yang bersedia menerima Bapak Paus, lalu bangga dengan Bapak Paus sendiri. Maksudnya beliau sudah tua tapi punya hati yang besar, hati yang ikhlas datang mengunjungi Indonesia. Seorang bapak, seorang gembala, terutama bagi kami umat Katolik di seluruh dunia. Kehadiran pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus menjadi momen yang membahagiakan bagi para pemeluk agama Katolik di Indonesia. Momen kehadiran Paus Fransiskus ini juga dipercaya oleh umat Katolik akan membawa kedamaian bagi Indonesia. Ya, saya merasa bahagia. Semoga ada kedamaian di antar agama. Semoga saya udah ada umur, terus lagi harus ada pendaftaran. Ya itu semoga membawa kedamaian di antar agama. Gitu aja. Sebagai umat beragama Katolik di Indonesia, yang pasti kita sangat senang, sangat bahagia dengan kunjungan Paus. Harapan kami semoga kedatangan Paus Fransiskus itu bisa membawa kedamaian, membawa hal-hal yang positif bagi kita semua, bagi Indonesia. Usai tiba di Indonesia, Paus Fransiskus akan bermalam di Kedutaan Vatikan untuk selanjutnya meneruskan kegiatan apostoliknya di Indonesia pada 4-5 September. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Jelang kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta, sejumlah persiapan telah dilakukan. Sebuah tenda berkapasitas 500 orang didirikan di halaman Masjid Istiqlal guna pertemuan Paus dengan ratusan tokoh lintas agama di Indonesia. Pemirsa, dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, salah satu tempat yang dituju adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Di tempat ini, Paus Fransiskus akan tiba pada tanggal 5 September 2024 pagi untuk melakukan pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Di sini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana lokasi nantinya Paus Fransiskus akan bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama di seluruh Indonesia. Sudah dibangun sebuah tenda untuk nantinya di sini mereka akan melakukan pertemuan lintas agama, dan disinilah Paus Fransiskus akan masuk dan menuju ke mimbar yang sudah disediakan di sebelah sini, pemirsa. Nantinya akan ada 500 tamu undangan yang turut hadir terlibat dalam pertemuan lintas agama ini. 150 diantaranya adalah rombongan dari Paus itu sendiri, dan 350 lainnya adalah tokoh-tokoh lintas agama, baik dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan juga Konghucu. Di sini, pemirsa, ini adalah mimbar yang sudah dipersiapkan untuk nantinya akan melaksanakan kegiatan sambutan-sambutan juga di sini. Kemudian akan diawali juga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan kitab Injil, sambutan-sambutan, dan juga akan ada sejumlah tokoh nasional hadir pula di sini bersama dengan para tokoh-tokoh lintas agama dari seluruh Indonesia, termasuk diantaranya adalah Yusuf Kalla, kemudian Sinta Nuriyah Wahid. Dan sebelum Paus Fransiskus akan melakukan dialog lintas agama di sini, Paus Fransiskus akan mengunjungi terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, terowongan bawah tanah, dan nanti akan ada penandatanganan prasasti sebagai bukti kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Di sini pula nantinya setelah melakukan pertemuan dengan ratusan tokoh lintas agama, Paus Fransiskus akan menandatangani deklarasi Istiqlal yang isinya adalah tentang kemanusiaan, perdamaian, penghargaan terhadap umat beragama dan juga lingkungan. Dan sementara itu, selain di sini, pemirsa, Paus Fransiskus telah tiba pada tanggal 3 September pada sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat di Bandara Suta. Kemudian pada tanggal 4 September melakukan kunjungan ke Istana Negara, kemudian ke Kedubes Vatikan, ke Gereja Katedral, dan juga akan berkunjung ke Geraha Pemuda. Kemudian pada tanggal 5 September nantinya Paus Fransiskus akan tiba di sini pada pagi hari dan bertemu dengan para tokoh lintas agama yang ada di sini. Dan ini pasti akan menandai sebagai bentuk toleransi antar umat beragama dan juga sebagai bentuk penghormatan untuk menyambut tokoh tertinggi umat Katolik di dunia. Dan sebagai puncaknya akan dilaksanakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Kemudian pada keesokan harinya pada pagi hari 6 September Paus akan bertolak dari Indonesia menuju ke Papua Nugini melanjutkan kegiatan kunjungan apostoliknya di beberapa negara di wilayah Asia. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.
Kabar gembira pemirsa, Pertamina telah resmi menurunkan harga BBM khususnya jenis non-subsidi mulai 1 September 2024 ini. Ya, sejumlah harga BBM non-subsidi sebelumnya sempat mengalami kenaikan pada 10 Agustus lalu. Namun pada awal September, harga bahan bakar minyak non-subsidi itu kembali turun harga. Penurunan harga tersebut karena menyesuaikan dengan tren harga rata-rata minyak dunia dan pertimbangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ya pemirsa, BBM non-subsidi yang resmi turun di bulan September ini. Apa saja jenis BBM yang turun? Nah, sebagai contoh kita lihat harga BBM non-subsidi di Jakarta berikut ini. Oke, yang pertama ada harga Pertamax yang sebelumnya ada di harga 13.700, kini menjadi 12.950. Nah, perubahannya cukup signifikan ya penurunannya. Lalu yang kedua yakni Pertamax Green yang sebelumnya ada di harga 15.000, kini menjadi 13.650 rupiah. Lalu selanjutnya ada Pertamax Turbo yang sebelumnya ada di harga 15.540, kini menjadi 14.475. Selanjutnya ada Dexlite yang sebelumnya ada di harga Rp15.350, kini menjadi Rp14.050. Lalu ada Pertamina Dex yang sebelumnya Rp15.650, kini menjadi Rp14.550. Nah, selanjutnya kita lihat alasan apa saja atau dasar penyesuaian yang membuat harga BBM non-subsidi bisa turun. Yang pertama, mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yakni Means of Pledge Singapore atau MOPS. Lalu alasan yang kedua yaitu mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan penetapan harga yang diatur dalam keputusan Menteri SDM nomor 245K tahun 2022. Nah, selain Pertamina pemirsa, sejumlah SPBU di Indonesia juga menurunkan harga BBM di bulan September ini. Nah, penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala setiap bulannya dan berbeda di setiap wilayah di Indonesia. Harapannya harga BBM akan tetap stabil ya pemirsa, sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kita ke informasi lain pemirsa, kawasan Stadion Gelora Bung Karno telah menjadi pusat olahraga maupun tempat berkegiatan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, baru-baru ini ada yang unik yang dilakukan salah satu komunitas anak muda di sana. Mereka berkegiatan permainan tradisional, salah satunya adalah lompat tali. Ya pemirsa, Stadion Gelora Bung Karno atau GBK merupakan pusat olahraga yang sering juga digunakan untuk konser atau kegiatan positif lainnya. Selain menjadi tempat pusat olahraga, tempat ini juga sering digunakan untuk nongkrong sama teman atau sekedar kulineran saja. Nah, yuk kita sama-sama lihat ada apa aja sih sebenarnya di GBK ini. Di kanal ini. Mas, ini lagi main apa sih? Ini kita lagi main petak jongkok. Tahu kan permainan petak jongkok? Tahu. Oh, oke. Makasih ya. Oke, ya baik pemirsa, ternyata di GBK ini selain menjadi pusat olahraga seperti lari atau jogging atau lainnya, ternyata ada loh anak-anak muda yang masih bermain permainan tradisional. Nah yuk sekarang kita langsung tanya aja ke mereka kenapa sih mereka masih mau melestarikan permainan tradisional ini. Sebenarnya itu kita di awalnya itu main iseng-iseng aja, bikin video di TikTok. Ternyata itu reaksinya banyak, pengen join, pengen ikut main permainan yang masa kecil mereka. Jadi kita sengaja bikin komunitas ini untuk membackup mereka-mereka yang ingin main di komunitas kita gitu.
Kalau untuk tujuannya sendiri kita selain untuk bukan menostalgia permainan zaman dahulu, kita juga bisa kayak memperluas pertemanan kita gitu. Saling kenal sama strangers yang belum kita kenal, jadi sahabat baru, jadi sahabat main. Menurut aku dengan adanya komunitas ini tuh jadi memudahkan gitu loh. Jadi ada wadah untuk kita bisa main bareng permainan zaman dulu kayak gitu. Terus juga di sini kan kita ada perasaan senasib kayak gitu ya. Kita mau reminiscing good old days gitu dan kita dipersatukan di sini seperti itu. Yuk kita coba sedikit main karet. Aku boleh diburuk sebentar gak? Boleh ya. Coba ya, masih bisa nggak? Ini ketinggian nggak sih? Sekali lagi. Ya baik pemirsa, jika Anda ingin mengikuti kegiatan permainan tradisional ini, kalian bisa langsung mengikuti media sosial mereka yang bernama Komunitas Bermain. Dan Anda bila mau mengikuti kegiatan ini setiap hari Jumat jam 7 malam hingga 10 malam dan hari Minggu jam 7 pagi hingga 10 pagi. Dan sekarang saya mau lanjut lagi main. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Lagi ya! Kericuhan terjadi di tengah pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kinerja anggota Dewan terpilih. Bahkan sempat terjadi kericuhan antara massa mahasiswa dengan aparat yang mengamankan proses acara pelantikan. Kericuhan antara massa mahasiswa dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan saat digelar pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengadang massa masuk ke kawasan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Meski para demonstran berusaha menerobos, barikade keamanan berhasil menahan kedua kelompok mahasiswa. Demo mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ekstra Kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam ini menuntut perbaikan kinerja anggota Dewan terpilih. Setelah beberapa kali ricuh, anggota DPRD terpilih akhirnya menemui para mahasiswa dan menyerap aspirasi mereka yang meliputi pemerataan pendidikan dan optimalisasi anggaran. Harapan kita tentunya sesuai dengan sambutan saya tadi, tentunya kita akan melaksanakan tugas fungsi DPRD sesuai peraturan undangan yang ada. Situasi kembali kondusif setelah dialog antara mahasiswa dengan anggota dewan dilakukan. Sementara itu, proses pelantikan anggota legislatif terpilih DPRD Kota Tasikmalaya berlangsung lancar dengan pengamanan melibatkan 734 personel gabungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Kandidat calon gubernur Jawa Barat mulai melancarkan perang urat syaraf. Bacagub Kim Plus Deddy Mulyadi menyatakan siap melawan 3 pasangan lainnya, termasuk menghadapi kandidat yang merupakan ketua umum partai maupun selebriti. Ya Robi, penata umum mana jadi kepala dinas berjalan. 4 pasangan calon siap bertarung dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Salah satunya Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Diusung 14 partai, Deddy Mulyadi tidak gentar melawan para pesaingnya, mulai dari Ketua Umum PKS Ahmad Saiku hingga selebritas yang menjadi bakal calon wakil gubernur seperti Ronald Suprapraja dan Gita KDI. Meski tak gentar, Deddy mengaku tak punya strategi khusus untuk menang dalam Pilkada Jawa Barat. Ini nanti strategi apa Pak nanti untuk? Saya nggak punya strategi apa-apa, nggak
kan. Saya kan dari dulu kalau berpolitik nggak pernah berstrategi. Strategi saya itu adalah berbuatlah baik pada warga, jangan hanya untuk kepentingan pilgub. Udah aja terus, saya nggak punya berstrategi. Saya kan gini aja dari dulu nggak berubah, gitu loh, nggak punya strategi apapun. Saya yakin betul rakyat Jawa Barat itu punya pikiran dan punya hati, dan dia akan memilih pemimpin yang konsisten untuk kepentingan warga. Kalau keberadaan selebriti sendiri yang ikuti pilgub sekarang Pak, ada pengaruh juga Pak? Santai aja. Sekarang tuh gini loh, di era media sosial ini sulit kita menyebutkan selebriti. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini mengaku terus bertemu dan melayani warga tanpa terikat urusan politik seperti Pilkada Jabar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Fauzi Bowo. Pertemuan kali ini demi kesinambungan pembangunan Jakarta yang lebih baik. Pertemuan pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno dengan Fauzi Bowo dilakukan di Museum MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Rano Karno sempat mengajak Pramono dan Fauzi untuk berpose 2 jari lambang The Jackmania. Setelah itu, Fauzi Bowo mengajak Pramono dan Rano ke Museum MH Tamrin untuk mengenalkan budaya Betawi. Fauzi mengatakan Pramono memiliki peran yang sangat penting ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012. Sementara itu, Rano Karno dinilai cocok mendampingi Pramono karena sudah mengetahui seluk-beluk kota Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Saya berterima kasih, bersyukur saya bisa mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan orang-orang yang akan memimpin kota ini ke depan. Dan saya punya kewajiban untuk memberikan informasi sebanyak mungkin apa yang saya ketahui kepada beliau-beliau, supaya beliau-beliau itu bekalnya cukup banyak gitu. Ya. Yang jelas harus lebih baik daripada sebelumnya. Setelah Fauzi Bowo, paslon Pramono Rano juga menjadwalkan pertemuan lainnya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta lainnya, termasuk Gubernur di periode terakhir Anies Baswedan. Rano Karno maju di Pilkada Jakarta 2024 mendampingi Pramono Anung diusung Partai PD Perjuangan. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Muhammad Firmansyah, Ainus melaporkan. Partai Perindo bersama partai pengusung mengantar pendaftaran pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Partai Perindo juga turut mengawal pendaftaran pasangan bakal calon Bupati Donggala, Vera Elena Laruni dan Taufik Burhan, serta pasangan bakal calon Bupati Morowali, Ihsan Baharudin Abdul Rauf dan Iriani Ilyas. Di antara ribuan pendukung pasangan Ahmad M. Ali dan Abdul Karim Al-Jufri atau beramal mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029 ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Partai Perindo menjadi salah satu partai pengusung pasangan yang berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah ini. Akan bekerja bersungguh-sungguh untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menawarkan gagasan-gagasan yang kami akan bawa. Mudah-mudahan, insya Allah pikiran-pikiran yang kami coba tawarkan menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan masyarakat. Di Kabupaten Donggala, pasangan Vera Elena Laruni dan Taufik Burhan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala di KPU Donggala, Sulawesi Tengah. Pasangan Vegata maju pada kontestasi Pilkada 2024 dengan dukungan Partai Perindo serta sejumlah partai pengusung lainnya. Kami akan berjuang dan mengabdi buat seluruh masyarakat Kabupaten Donggala yang tercinta ini. Kabupaten Donggala yang kita ketahui adalah kabupaten masuk di dalam salah satu kategori tertinggal, desa tertinggal, dan ini menjadi tugas. Partai Perindo juga mengawal Ihsan Baharudin Abdul Rauf dan Iriana Ilyas mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali di KPU Morowali, Sulawesi Tengah. Pasangan ikhlas berkomitmen menjadikan Kabupaten Morowali yang maju jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Morowali periode 2004-2029. Semua persyaratan itu sudah selesai. Hari ini kita mendaftar ke KPU, mendaftarkan pasangan ikhlas. Insya Allah semua prosesnya berjalan lancar, aman, terkendali. Insya Allah tidak ada masalah. Seluruh kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Morowali, Ihsan Baharudin Abdul Rauf dan Iriani Ilyas, menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata, Palu, Sulawesi Tengah. Pasangan ikhlas yang diusung oleh Partai Perindo ini berkomitmen untuk membangun Kabupaten Morowali lebih baik dan sejahtera. Ikhlas menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata Palu setelah pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Morowali. Ihsan Baharudin Abdul Rauf dan Iriana Ilyas dinyatakan sehat setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Morowali telah dan wakil telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan. Dan saya melihat satu pasang ini segar bugar. Diusung Partai Perindo, Golkar, dan PKS, pasangan ikhlas siap mensejahterakan masyarakat serta membangun Morowali lebih baik. Kita berdiri atas keinginan masyarakat, ya, masyarakat yang mendorong kita untuk bagaimana, ayo warisan kita itu kita bawa bagaimana Morowali itu menjadi. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudebe ini memastikan seluruh pengurus dan kadernya di berbagai wilayah satu suara dan dukungan untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi PON pemirsa. 62 atlet cabang olahraga Aerosport terbang layang mengikuti kegiatan latihan terbang di venue Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara. Pada PON ke-21 ini cabang terbang layang mempertandingkan 14 lomba yang terbagi dalam 4 kelas berbeda. Menjelang pertandingan resmi cabang olahraga Airsport terbang layang, 62 atlet lakukan latihan test flight di lokasi venue Bandara Malikussaleh, Aceh Utara. Kegiatan latihan test flight ini berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 1 hingga 4 September 2024. Para atlet terbayang layang melakukan uji coba kelayakan mesin yang telah dirakit kembali dan kondisi lapangan perlombaan. Dibantu pesawat khusus penarik, secara bergantian silih berganti pesawat terbang layang ditarik melayang di angkasa. Cabang olahraga terbang layang jadi perhatian khusus masyarakat karena tidak memakai mesin. Dari Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf Ainis melaporkan. Ya, kita ke informasi kuliner pemirsa. Bagi Anda pecinta makanan bersantan, bisa mencoba gulai kepala sapi yang dijual di sebuah warung di Demak, Jawa Tengah. Gulai kepala sapi di warung ini selalu laris, bahkan diminati banyak kalangan, termasuk para pejabat, hingga mendapat julukan sebagai gulai ningrat. Udah seperti apa ya? Berikut liputannya. Inilah hidangan gulai kepala sapi yang ada di sebuah warung sederhana di Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Menjadikan kepala sapi sebagai bahan utamanya, hidangan ini menghadirkan cita rasa yang istimewa bagi para penggemar kuliner gulai. Selain kepala sapi yang nikmat, gulai ini juga menggunakan daun korokeling yang semakin memperkaya aroma dan cita rasanya. Kombinasi bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan, kemiri, dan berbagai rempah lainnya diulek hingga halus. Kemudian bumbu rempah ditumis sampai harum. Tambahkan daun jeruk beserta serai, kemudian masukkan santan kelapa. Jangan lupa masukkan daun korokeling yang menjadi elemen paling penting dalam masakan ini. Terakhir, potong dadu daging sapi dan masukkan dalam kuah santan hingga benar-benar empuk. Ini terasa empuk, terus yang saya suka kuahnya sangat kental dan pas di lidah saya. Banyak dari kepala sapi. Memang susah sih itu kepala sapi pengolahannya.
tapi teksturnya udah empuk. Gulai kepala sapi ini diminati banyak kalangan termasuk para pejabat hingga mendapat julukan sebagai gulai ningrat. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah hanya untuk mencicipi gulai kepala sapi ini dan menjadikannya sebagai destinasi kuliner jika berkunjung ke Demak. Cukup dengan Rp25.000, pengunjung sudah dapat menikmati gulai kepala sapi ditambah nasi dan minuman. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Desa Wisata Les sebagai penghasil garam organik menjadi magnet baru di Kabupaten Buleleng, Bali. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata. Desa wisata penghasil garam organik ini merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan pariwisata Bali bagian utara. Destinasi wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali menjadi salah satu destinasi wajib yang harus dikunjungi saat berwisata di kawasan Bali bagian utara. Desa wisata ini menawarkan berbagai pesona alamnya yang indah, serta kekayaan wisata bahari dengan keindahan terumbu karang yang sangat memanjakan para wisatawan saat berlibur. Tak heran dengan segudang potensi wisata yang dimiliki, Desa Wisata Les masuk sebagai salah satu dari 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Jika, dan ini saya garis bawahi, jika segera diputuskan oleh pemerintahan selanjutnya akan membangun bandara di Bali Utara, bagian timur sini, ini Desa Les yang akan menjadi zona pertama. Berarti ini harus disiapkan betul SDM-nya agar tidak terjadi pengalaman yang kita sekarang harus perbaiki di Bali Selatan. Untuk mengembangkan kawasan wisata di Bali bagian utara, Menparekraf dalam workshop Kata Kreatif akan mendukung upaya pengajuan Kabupaten Buleleng sebagai UNESCO Creative Cities Network. Hal ini juga mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, dalam workshop Kata Kreatif di Kabupaten Bangli, Sandiaga Uno menjelaskan kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen serta konsistensi Kemenparekraf dalam upaya memahami kebutuhan pelaku ekonomi kreatif, sekaligus memberikan dukungan dan fasilitas agar para pelaku usaha terus berkembang. Dari Kabupaten Buleleng dan Bangli, Bali, Dewa Partika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.